Sekali lagi selamat malam semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Boleh tahu nggak nih, dari mana saja nih? Boleh ditulis dong di kolom chat. Ayo, yang dari Bali, yang dari Semarang, yang dari Jakarta, yang dari luar, ya, yang dari luar. Boleh di chat, biar pada tahu ya. Siapa aja sih? Ya, siapa aja sih yang sudah hadir di sini? Boleh ya. Oke, Pekanbaru, mantap. Yang sudah member, coba yang member dari tahun 2019 ada di sini? Nah, ditulis saya gitu aja ya. Yang member dari tahun 2020 ada? Atau siapa yang 2021? Mungkin sudah banyak ya. Supaya teman-teman tahu kenapa kok saya tanya siapa yang sudah join di sini? Ya, semua yang join di sini pasti sudah merasakan profitnya kan. Malam ini kita ingin berbagi sebuah sharing mengenai sharing auto profit income ya. Profit yang didapatkan secara otomatis ya untuk menjadi pendapatan buat kita ya. Oke, teman-teman saya baca ya di chat ya. Oke, ada dari Pekanbaru, Jakarta, Bali, Bandung ya. Oke, dari 2021 ya. Wah, baru ya. Oke, ada yang dari Semarang. Salam profit juga Pak Ongki. Dari Februari 2021, mantap. Oke, semua sudah merasakan profitnya ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Kemarin juga sudah ada Zoom, hari ini ada Zoom ya. Kita memang berencana untuk membiasakan adanya Zoom rutin. Setelah seminggu itu ada tiga kali ya Zoom rutin untuk Zoom member baru ya. Ya kenapa? Karena mungkin tiap orang kan nggak bisa di hari yang sama ya. Mungkin ada yang kesibukannya di hari Selasa. Oke, nggak apa-apa. Kalau Selasa sibuk, hari Rabu ada ya. Dari grup Santai Tapi Profit ada ya. Dari grup Pak Adwin. Lalu kalau hari Kamis dari grupnya saya ada gitu ya. Kalau hari Selasa dari grupnya Auto Sultan, itu komunitas kita yang paling besar ya. Jadi sebenarnya untuk tahu bisnis ini simple ya, ajak aja pengundangnya ke Zoom ini ya. Hari Selasa ada, hari Rabu ada, hari Kamis ada. 3 hari berturut-turut ya kan. Kalau diajak 3 kali masih nggak bisa juga, ajakin ketemuan aja langsung gitu ya, presentasikan langsung. Oke, teman-teman, supaya nggak lama-lama lagi ya. Jadi malam ini pembawa materi kita adalah seorang dokter ya, seorang dokter. Dia adalah dokter di bidang kedokteran gigi. Dia sudah bergabung dari tahun ini kayaknya. Saya lupa deh, nanti coba diperkenalkan langsung sama pemberi materinya. Masih muda, semangat, ya kan? Dan yang saya tahu sebelum dia bergabung di bisnis ini, sebelum bahkan mau memulai menjalankannya, itu wah pertanyaannya banyak banget deh ya. Penyelidikannya super deh gitu ya. Dan itu seneng banget tuh kalau ketemu orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita mau berbisnis dan kita mau serius menjalankannya, tentu kita harus lidiki secara benar ya. Apakah di sini benar apa yang dikatakan? Apakah benar di sini sesuai dengan peraturannya gitu ya? Apakah benar di sini sesuai dengan etikanya gitu ya? Baik, nggak berlama-lama lagi, saya langsung undang pemateri kita malam ini. Dia adalah Dokter Gigi Aldoni Budiman. Ya, selamat Halo, malam, Dokter selamat malam Aldoni. semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, Jos ya. Oke semuanya, kalau saya bilang apa kabar, semuanya ngepal tangan. Kalau bisa kameranya dibuka, jadi kita bisa tatap muka, kita bisa saling kenalan ya. Yang berkenan silakan membuka kameranya. Oke, apa kabar semuanya? Mantap, gitu ya, sehat semuanya ya. Oke, saya juga sehat-sehat. Saya dari Bali, saya Dokter Gigi Aldoni. Oke, pada malam hari ini saya akan sharing pengalaman saya mengenai bisnis di Net 89 ini ya, bersama komunitas Auto Sultan ini. Bentar, perkenankan saya untuk share screen sebentar ya. Hmm, Oke, sudah kelihatan ya? Oke, sudah terlihat di share screen Anda? Mungkin wajah saya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting Mantap, mantap.
Yang penting share screen saya aja. Oke. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama ya sharing ya. Jadi bukan teori dari saya ya, tapi sharing ya. Smart Bee sharing. Nah, saya bekerja sebagai dokter gigi setiap hari sampai sekarang. Saat ini pun saya tetap bekerja sebagai dokter gigi di suatu klinik di swasta di Bali, di Denpasar ya. Saya sangat mencintai pekerjaan saya ini sebagai dokter gigi, menolong orang dan juga membuat orang tersenyum tentunya ya. Tapi ya, saya percaya bahwa sukses adalah sesuatu yang dimulai. Sekali lagi saya percaya bahwa sukses itu adalah sesuatu yang dimulai. Apapun bisa membuat kita sukses. Pekerjaan apapun bisa membuat kita sukses kalau dimulai. Ya, saya kerja sebagai dokter gigi sudah sejak baru sejak dari 2016 ya. Saya dokter gigi yang masih muda. Jadi 2016 saya sudah bekerja sebagai dokter gigi di klinik swasta yang tergolong baik ya di Bali. Tempatnya baik, karirnya juga baik gitu ya. Nah, orang bilang, wah dokter pasti banyak duitnya gitu. Ternyata enggak juga ya. Dokter juga banting tulang ya. Jadi awalnya saya bekerja itu kalau masih muda menggebu-gebu ya. Dan target saya adalah sukses ya. Menjadi dokter gigi yang baik, yang kerjaannya prima, membuat pasien senang sehingga mendapatkan income yang baik gitu ya. Tetap ujung-ujungnya income. Nah, suatu saat saya berpikir bahwa bagaimana ya caranya supaya saya bekerja dengan baik tetapi ujung-ujungnya duit itu agak tergeser lah ya, karena saya seorang dokter gitu loh. Kok besar banget pikiran saya ujung-ujungnya duit gitu ya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita butuh duit ya untuk hidup ya, untuk menghidupi keluarga juga ya. Nah, saya berpikir saya harus punya penghasilan lain selain dokter gigi yang bisa menyokong penghasilan saya, yang bisa membantu kehidupan saya. Banyak orang bilang bahwa kita harus punya passive income gitu kan. Tapi banyak anak muda juga yang berpikir passive income itu bisa didapat nanti kalau kita sudah punya modal. Berarti nanti selalu nanti gitu ya. Umurnya juga kamu masih 30-an, masih belum lah passive income gitu ya. Memandang muda gitu ya. Padahal harusnya pikiran itu harusnya di break ya, harus dipecahkan ya. Nggak boleh. Ibaratnya kalau misalnya kita pemalas gitu ya. Dulu kakek nenek ataupun atas saya juga, turunan saya juga malas, jadi saya malas. Enggak juga ya. Jadi itu pilihan kita, mau sukses dari kapan, mau punya passive income dari kapan, mau memulai bisnis kapan, itu kan sungguh kehendak bebas kita gitu ya, asal kita mau. Nah, saya ditawarin sama koko saya ini, Koko Paul ya, tahun 2019 akhir banget tuh Desember ya. Ingat waktu itu di acara engkong saya nggak ada, terus koko saya menemenin saya, terus dia bilang, Don ada bisnis gini. Saya masih belum tertarik sama sekali. 2020 jalan ya, pandemi. Waduh, dokter gigi juga sepi ya, karena pasien juga malas ya datang ke klinik gitu ya. Penghasilan mulai turun gitu ya. Saya mulai berpikir, wah saatnya sekarang ini tabungan mulai digerus, tapi sebelum habis harus ada yang diinvestkan nih, harus ada yang diinvestasikan, harus ada yang dibisniskan. Apa ya gitu ya, saya pelajari, saya mulai teringat apa yang dibilang sama Koko Paul kemarin itu ya, yang dikenalkan itu. Saya mulai pelajari dulu, saya nggak langsung masuk, bahkan saya nggak langsung menghubungi Koko Paul. Jadi saya mempelajari, karena saya dasar orangnya dari orang yang eksak ya, yang harus nyata dulu baru saya mau ikut gitu ya. Ternyata ya sudah sebatas pelajaran saja gitu ya, nggak ngerti juga gitu kan. Nah, saya mengambil langkah untuk memulai, yaitu saya telepon. Di situ namanya Om Paul ya, sebenarnya Koko Paul itu sebenarnya om saya ya. Saya buka aja di sinilah. Saya telepon Om Paul ya kan, untuk memutuskan memulai ikut gitu ya. Tahun 2020 November saya ikut. 1 November 2020 itu pertama kali saya ikut.
yang dimana saya punya motivasi bukan untuk membuat jaringan, tidak untuk mengajak orang juga enggak gitu ya. Pokoknya saya mau belajar bisnis, mau belajar investasi. Ya udah saya mulai deh, karena saya udah mentok mempelajari apa lagi nggak ngerti-ngerti. Saya memilih jalan terakhir, yaitu belajar dengan nyemplung sendiri, dengan memulai ya, dengan memulai saya belajar. Begitu cerita singkat saya mengapa saya memilih dan ikut dalam bisnis ini. Dan bersyukur banget ya saya masuknya melalui komunitas Auto Sultan, karena mungkin banyak komunitas lain ya. Tapi saya bersyukur banget karena komunitas Auto Sultan ternyata leader kita yang terbesar adalah Bang Arga, itu peringkat tertinggi ya di dunia. Jadi wah, bersyukur banget punya komunitas yang sangat besar dan kuat gitu ya. Nah, alasannya pertama ya itu banyak orang mempunyai financial problem. Ya kira-kira yang terjadi, ini kira-kira ya, nggak pasti ya. Cuman kebanyakan orang kalau punya financial problem, maka kehidupan spiritualnya sedikit banyak terguncang ya, stres, mentalnya terguncang, terus keluarga mulai resah juga ya kan, ikut resah juga. Kesehatan mungkin gara-gara stres ya, setahu saya stres itu menyebabkan banyak penyakit yang muncul, yang semestinya nggak dirasakan muncul. Karena saya pun juga pernah di tengah-tengah 2020 stresnya minta ampun, dan Om Paul juga tahu ceritanya, sehingga saya datang ke rumahnya Om Paul untuk bertemu dengan istrinya yang seorang psikiater, dan saya dikasih obat, dan itu menyerang ke penyakit lain. Saya kena MAH, saya macam-macam lah. Kemudian karir ya, terus mungkin hubungan dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua gitu ya. Kemudian pendidikan, yaitu efeknya kalau financial problem ya. Memang banyak orang ngomong hidup bukan hanya melulu tentang uang. Ya iya, tapi hidup butuh uang gitu loh. Nah, solusinya gimana nih? Ada satu problem, solusinya gimana? Ya kan? Solusinya ya kayak saya tadi, biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Jadi ketika profesional saya sebagai dokter gigi bekerja, ada bisnis lain nih yang bersifat passive income, di mana maksudnya uang bekerja untuk kita menghasilkan uang lagi gitu. Jadi kita menjalani profesional kita yang utama itu dengan lega, dengan penuh hati ya, bekerja dengan hati, bukan lagi bekerja ujung-ujungnya duit, karena udah ada yang mikirin gitu. Nah, bisnisnya yang kali ini bersyukur banget dikenalin sama Om Paul, bisnisnya simple, otomatis, dan profitable. Ini sangat cocok dengan saya. Karena apa? Kalau nggak simple, saya udah nggak punya waktu lagi buat belajar lebih banyak lagi ya. Waktu saya sudah untuk praktek dari pagi sampai sore udah capek, pulang udah capek. Kalau mengurusin bisnis yang perlu tenaga lagi udah nggak kuat kayaknya. Otomatis, wah ini paling enak nih. Udah pakai jalan sendiri lah kau, gitu ya. Bisnisnya jalan sendiri, udah ada yang mikirin sistemnya, ya udah. Gitu. Dan profitable ini saya butuh waktu 7 bulan untuk percaya bahwa profitable. Lah, kok kamu mau masuk Don? Kalau belum tentu profitable, ya namanya belajar ya harus masuk gitu kan. Ya dibilangnya sih sama Om Paul ini profitable, dia tiap bulan pasti untung gitu ya. Dari tahun 2019 pasti untung. Tapi waktu itu saya masuk, saya masih ya gitu aja lah. Kemudian saya buktikan selama 7 bulan, oh iya profitable, baru saya berani ajak orang lain. Nyaman banget, fair ya. Bisnis ini sangat fair. Saya sudah mencoba untuk meneliti jalannya bisnis ini dari macam-macam, dari banyak segi ya. Yang saya tahu di perusahaan inilah yang paling nyaman, karena etika untuk trading dan etika berbisnisnya sangat amat baik di sini ya. Nanti saya jelaskan kenapa baik ya. Tertarik? Udah simple, otomatis, profitable, nyaman, ya pasti tertarik ya. Pasti tertarik gitu ya. Simple, cukup 3 langkah. Kenapa kok simple? Karena cukup 3 langkah. Daftar, deposit, udah deh cari profitnya. Tarik profitnya ya, bukan cari ya. Tarik profitnya gimana? Simple nggak? Simple. Tarik profitnya dari HP bisa. Dalam hitungan jam sudah keluar, sudah masuk rekening Anda gitu ya. Bahkan nanti akan ada pembaharuan lagi, upgrade lagi ya. Kita selalu upgrade. Nah, ini juga asiknya di sini, selalu mengupgrade sistem mengikuti zaman ya. Itu cepat banget masuk rekeningnya. Otomatis, udah nggak usah ngapa-ngapain ketika daftar,
deposit duitnya, jalanin bisnisnya, otomatis jalan. Udah deh, kita cuman cek, oh besok, oh untung, oh bulan ini, oh untung segini, udah. Oh bulan ini untung segini, oh ya udah tarik. Oh bulan ini untung segini, udah tarik gitu ya. Tidak perlu mikir macam-macam lagi. Deposit sekali untungnya berkali-kali. Ya, deposit sekali, tiap bulan tarik profitnya, udah deh, jadi penghasilan bulanan. Nah, ini yang dibilang konsisten, profit. Saya ikut dari 2020 Desember, ya, yaitu 11% per bulan, ya kan. 2021 itu ini ya, pandemi dari 2020 ya. Itu yang terendah Agustus 7,32%. Still tinggi, masih bagus banget nih untuk bisnis. Penghasilan 7,32% itu masih bagus banget di tengah-tengah pandemi ya. 2021 masih berjalan, Juni 7,9. Masih bagus, masih tinggi ya. Nyaman banget ya. Karena saya sudah membuktikan, orang tuh kan kalau ngomong nyaman pasti ngomongnya keuntungan dan nyairinnya gimana? Cair nggak gitu ke rekening? Gampang nggak nyairinnya? Cairinnya ribet gak? Apakah harus tunggu berhari-hari? Apakah aku harus ngomong ke orang, ke atasanku untuk nyairinnya gitu ya? Itu kan yang garis bawah nyaman ya untuk kita para investor ya. Nyaman banget karena profitnya oke ya, sudah bisa dilihat tadi bulanannya ya. Kemudian withdraw atau mencairkannya cepet banget. Saya udah buktikan sendiri. Bahkan saya ini kan bawahnya Om Paul ya. Jadi saya membernya Om Paul ya. Tanya aja Om Paul, berapa kali saya withdraw, Om Paul nggak tahu. Ya, jadi saya withdraw sendiri, saya cairin sendiri dari HP saya. Saya cuma lapor sama Om Paul udah masuk nih 20 menit gitu. Om Paul bilang, "Oh ya, sip," gitu dia bilang. Om Paul 2 jam masuk. "Oh ya, sip," gitu dia bilang. Jadi, udah dari HP saya sendiri aja saya nyairinnya dan langsung masuk rekening saya, ya. Nyaman banget. Nah, PT Simbiotik ini adalah perusahaan yang membuat bisnis ini ya. Namanya PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Ya, PT SMI udah ada dari tahun 2017 dan legalitasnya sangat amat dijaga ya. Ada dari SK Menkesnya, PSE, ada NPWP-nya, bayar pajak ya. Kita taat pajak ya. Kemudian ada SIUP-L. SIUP-L itu surat izin usaha penjualan langsung ya. Jadi kita ini sudah sangat legal sesuai dengan tatanan dan peraturan yang ada ya. PT Simbiotik, PT SMI memiliki beberapa kantor ya, baik di dalam maupun luar negeri. Wow, keren banget ya. Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Bandung, Belitung, Banjarmasin, Tangerang, Pekanbaru. Wih, banyak banget kantornya. Kantor fisik ya ini ya, bukan kantor online ya. Kantor gedung. Kamboja, Malaysia. Nah, Net89 malah di tengah pandemi bangun tower dong dia. Berarti apa? Ini bukan menunjukkan bahwa kok perusahaannya kok foya-foya gitu. Enggak, ini menunjukkan kekuatan finansial dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut juga memikirkan kekuatan perusahaan tersebut agar hidup panjang, agar long lasting gitu ya. Jadi kekuatan keuangannya juga kuat gitu loh. Next. Nah, ini ada note nih. Sebentar. Seluruh kantor ini adalah aset milik PT SMI. Iya, bukan pinjem. Langsung dibayar lunas ya. Bentar. Next. Produk. Nah, produknya apa nih? Dari tadi ngomong nyaman-nyaman, otomatis, simple. Apa itu? Itu apa? Nah, ini produknya. Yaitu apakah produknya itu robot? Robot trading seperti yang mungkin teman-teman sudah dengarkan. Ternyata bukan ya. Jadi produknya itu PT SMI menjual e-book di mana nantinya kalau kita beli e-booknya diberikan fasilitas berupa aktivasi kapasitas trading dan bisa menggunakan robot trading gratis. Jadi robot tradingnya gratis. Yang robot tersebut mempunyai kapasitas trading ya, itu yang diingat ya, kapasitas trading. Jadi ketika kita beli e-book, kita itu dapat fasilitas aktivasi kapasitas trading dan bisa menggunakan robot trading secara gratis. Ingat ya, produknya itu PT SMI menjual e-book yang dimana kalau kita membeli e-book tersebut kita mempunyai kapasitas trading dan diberi juga penggunaan robot trading secara gratis. Oke, lalu skema pendaftarannya gimana nih? Ini penting ya, coba teman-teman diperhatikan skema pendaftaran. Jadi kalau mau
Nah, setelah saya pelajari keamanan dari berbagai macam produk ya, saya nggak cuman mempelajari PT SMI aja, saya mempelajari semua, hampir bukan semua juga ya, banyak dari perusahaan lain. Salah satu yang bisa kita perhatikan saat kita ikut di suatu perusahaan yaitu skema pendaftarannya. Ya, lihat di sini proses registrasi untuk PT SMI-nya ya. Jadi kita kan mau beli e-book nih, jadi kita harus registrasi di PT SMI kan. User tuh kita ya. Ketika kita memberikan data kayak KTP, nomor HP, email, kemudian rekening ya untuk uangnya masuk ke mana ya kan. Itu kita memberikan data ke PT SMI dan kita membeli e-booknya ke PT SMI. Oke. Nah, PT SMI akan memberikan kita user ID, password dan PIN. Ya, ingat ya. PT SMI akan memberikan ke kita yaitu user ID, password dan PIN. Oke, selesai. Nah, sekarang proses registrasi ke broker. Karena kita kan mau trading nih, mau trading forex kan. Kita harus ke broker, ke pasarnya, pasar internasional. Jadi broker internasional. Dan SmartX itu adalah nama robot yang dikasih ke kita. Jadi setelah kita beli e-book tadi, kita dikasih penggunaan robot gratis dengan nama SmartX tadi ya. Nah, oke. Tadi sudah registrasi ke PT SMI, sekarang registrasi ke broker. Nah, kita user memberikan data nih. Ya kan, pasti dong berikan data nama, email ya kan, paling nomor HP, alamat gitu-gitu ya ke broker. Dan kita mendepositkan uang kita langsung ke broker. Jadi kita langsung ke broker ya, nggak lewat siapa-siapa lagi ya. Nah, ini penting. Dari broker, dia akan memberikan kita user ID, website password, meta ID, master password, investor password. Masing-masing ini punya gunanya. Ada gunanya ternyata. User ID, website password itu ada gunanya. Ya, meta ID itu ada gunanya juga. Master password ini yang paling penting ya. Itu ada gunanya, investor password juga ada gunanya. Nah, itu langsung diberikan dari broker langsung ke kita ya, tanpa melalui PT SMI ya. Jadi PT SMI tadi udah selesai tadi PT SMI ya. Sekarang kita ke broker. Nah, udah nih. Aku udah deposit duit. Oke, aku udah punya e-book, udah beli e-book. Oke, sekarang gimana cara aktifin robotnya? Katanya gratis ya. Oke, kita aktifin robotnya dengan cara begini. Kita memberikan meta ID dari broker tersebut karena kita kan punya meta ID di broker, tanda ID bahwa kita sudah punya ID di broker dan sudah deposit sekian gitu ya. Nah, master password itu untuk memberikan robot bisa mentradingkan duit kita. Jadi ketika robot itu mau mentradingkan duit kita, dia harus tahu master password kita ya. Kemudian activation key itu kan diberikan dari PT SMI. Jadi kita yang memberikan, setelah kita dapat dari PT SMI, kita memberikan ke robotnya, oke, robot kamu aktif ya, dengan meta ID-ku ini dan master password-nya ini, jebret, aktif, otomatis selesai. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Berarti apa? Dari kita ke PT SMI dan kita ke broker itu langsung tidak ada perantara. Ya, kita langsung ke PT SMI dan kita langsung ke broker. Itu yang penting ya. Hati-hati. Pokoknya kalau pakai perantara-perantara bisa nggak langsung aja gitu ya. Harus langsung. Supaya apa? Kita pegang sendiri itu semua password kita pegang sendiri. Supaya apa? Kalau kita mau tarik semua langsung dong. Kita kan mau tarik ke broker, sekarang kita urusannya apa? Langsung ke broker, tarik sendiri duitnya gitu ya. Nggak pakai siapa-siapa lagi. Gitu. Nah, ini yang banyak ditanyakan juga nih. Bro, OJK-nya gimana nih? Bapepti-nya gimana nih? Gitu kan. Pertama saya bingung jawabnya, gimana ya? Oh iya ya, iya juga ya. OJK-nya gimana ya? Bapepti-nya gimana? Saya pelajari lagi. Ternyata, saudara-saudara, nah OJK itu mengawasi kegiatan di mana di dalamnya ada penampungan dana gitu. Kenapa kok bank pakai OJK? Karena di bank itu ada kegiatan menampung dana kan, mengumpulkan dana. Nah, sedangkan di sini kita nggak ngumpulin dana toh. Kita kan tadi kan taruh dana sendiri di broker, ya kan? Kita bisnis sendiri, trading sendiri, ya kan? Tarik duit sendiri gitu kan? Semuanya kita sendiri gitu loh, bukan ngumpulin dana kan? Bukan misalnya saya ngumpulin dana sama Om Paul, sama Budi, sama ya kalau yang namanya Budi sorry ya, nggak bermaksud ini ya. Jadi A, B, C, D, E ngumpulin dana jadi satu account terus kita trading bareng, enggak kan? Kita sendiri semua gitu loh. Jadi tidak ada kegiatan menampungkan dana. Terus ya OJK nggak ada perannya di sini gitu loh. Bapepti, oke, Kementerian Perdagangan gitu. Nah, Bapepti
gunanya apa gitu kan? Gunanya itu mengatur kegiatan perdagangan yang terjadi di Indonesia. Ingat ya, perdagangan yang terjadi di Indonesia gitu. Lah, kita kan dagang nih sekarang Don. Bisnisnya kan forex kan jual beli dolar gitu. Ya dolar gitu kan, dolar kan bukan di Indonesia, apalagi dolarnya kita US dan euro gitu. Jadi kita brokernya pakai broker luar negeri. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya Bapepti itu apa gitu. Cuma masih ada berita ya, Bapepti menutup beberapa investasi bodong gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar ya, terus listnya ini, mungkin ada yang pernah dengar. Wah namanya ini perusahaannya tambah 9 kok masuk tuh gitu kan, masuk ini masuk. Kita malah bersyukur loh Bapepti masih bantuin kita. Yaitu perusahaan, bukan perusahaan ya, oknum atau ya yang ditangkap itu menggunakan nama kita untuk kepentingan pribadi. Nah itu yang ditangkap sama Bapepti, yang ditutup ya sama Bapepti. Itu malah bersyukur banget. Tapi untuk kitanya sendiri udah legal sebenarnya tanpa Bapepti gitu. Karena tugasnya atau enggak perannya Bapepti memang nggak masuk gitu. Nah, oke kita masuk sekarang ke detail apa sih yang kita lakukan, bisnis apa sih ini gitu kan. Setelah masuk ke kita, oke aku mau daftar di PT SMI, oke aku mau naruh uang di broker, terus apa yang dilakukan tuh apa, memang otomatis ya, semuanya memang otomatis. Tapi kita perlu tahu nih apa nih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Pertama tuh yang terjadi adalah kita trading. Trading itu apa? Jual beli. Trade itu jual beli ya. Pasar gitu ya. Pasar terjadi trading gitu ya. Nah, instrumen trading itu apa sih yang dijual belikan? Nah, itu banyak semestinya. Ada saham, forex, futures, komoditi, kripto, ya macam-macam ya. Kita juga sekarang online dilakukan dalam platform digital. Jadi makanya dari tadi saya bilang lewat HP aja bisa nyairin. Ini semua lewat HP gitu kan. Online trading, mungkin bagi teman-teman yang udah main trading manual zaman lama ya, atau enggak orang yang terbiasa berbisnis secara konvensional, online trading ini, wah ini gimana nih, bagus nggak, aman nggak, gimana ya, berpindah fase menjadi online trading. Saya ingatkan bahwa sekarang itu zaman sekarang semuanya berpindah digital ya. Kita mau pakai ojek digital, kita mau beli makanan sekarang GrabFood atau GoFood juga digital ya. Kita mau semua digital, semua. Bahkan beli barang apapun sekarang pakai ini ya, Tokped semua digital ya. Beli apa aja sekarang semua digital gitu ya. Nah, trading juga sekarang sangat digital. Bahkan ada yang cerita bahwa di Jepang itu sudah sangat amat lumrah, semua dilakukan digital itu sudah sangat umum banget gitu. Nah, tradingnya apa yang dijual belikan, yaitu forex, jual beli mata uang. Ya simpel aja gitu. Misalnya hari ini saya beli di Money Changer dolar dengan harga 14.000, besoknya harganya naik 15.000, terus di hari itu saya jual nih ke Om Paul nih aku punya dolar, mau nggak beli? Om Paul mau, oh ya aku mau deh beli 15.000, mau nggak? Mau. Ya saya kan untung 1.000 tuh. Ya seperti itu, sesimpel itu sebenarnya yang terjadi. Jual beli mata uang. Lama ngapa forex? Oke, tadi kan banyak tuh saham, kripto, komoditi, future, terus juga ada forex ya. Mengapa kita sekarang memilih forex gitu ya? Ini juga saya tahu ini karena saya mencari keamanannya. Kenapa kok forex? Kan banyak orang bilang bahwa forex tuh high risk ya, hati-hati, bahaya gitu ya. Ternyata di balik itu justru forex tuh kalau saya bilang aman sih ya, karena begini, ketika volume trading itu besar ya, bahkan ini sampai lihat yang di 2 triliun deh, jangan yang 6 triliun ya. 2 triliun itu, jadi bursa forex itu per hari itu yang bergerak itu sebesar 2 triliun. Nah, jadi untuk memanipulasi harga forex itu sangat susah ya. Bahkan negara pun belum bisa memanipulasi harga. Jadi maksudnya gini, ketika volumenya kecil, misalnya volume yang terjadi di situ hanya 1 juta ya, 1 juta aja gitu ya. Banyak pihak yang mampu memanipulasi 1 juta itu karena kecil kan. Jadi misalnya deh forex ini cuma 1 juta. Saya beli tuh, saya orang kaya nih ya, saya beli tuh 1 juta. Besoknya saya hancur-hancurin tuh harganya. Nah, yang punya saham, yang punya forex, yang punya mata uang itu kan hancur semua itunya, harganya.
Nah, ketika volumenya besar 2 triliun ya siapa? 2 triliun dolar per hari itu siapa yang bisa menggoyang gitu loh. Yang bisa memanipulasi atau memainkan harga. Nah, ini istilahnya yang udah pernah dengar yang bisa goreng gitu ya. Yang bisa menggoreng-goreng itu ya, itu. Nah, peluangnya luar biasa bagi yang memanfaatkan karena pergerakan yang sangat besar itu pasti kan untuk mencari keuntungan di pergerakan yang sangat besar itu lebih banyak chance-nya, lebih banyak kesempatannya. Nah, kita manfaatkan di situ. Gitu. Ini George Soros ya. Dia ya trader lah ya. Sudah tua gini, tapi trader profesional ini. Forex trading adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia. Sampai saat ini belum ada yang mampu menandinginya. Ya. Resiko, oke. Don, dari tadi ngomongnya aman, nyaman. Ada nggak resikonya gitu ya? Semua bisnis di dunia, Bapak Ibu, teman-teman, tidak ada yang nol resikonya. Pasti ada resikonya, semua. Mau apa? Bisnis apapun bisnis yang Bapak Ibu jalani sekarang pun juga pasti ada resikonya. Nah, cuma sekarang resiko trading forex ini apa sih gitu nggak? Terus gimana kalau udah ada resikonya gitu ya? Nah, resiko itu harus dibatasi atau di manajemen atau dikontrol ya. Bukan nggak bisa dihilangkan sampai nol, nggak bisa. Dikecilkan, diminimalkan, dan dikontrol. Loss trading, ini yang resiko dari trading. Semua trading kayaknya ya, nggak cuma forex doang ya. Trading berdasarkan analisa fundamental, jadi perusahaan sudah memberikan fundamental, analisa yang selalu diperbarui, teknikalnya disertai dengan terus mengikuti berita mempengaruhi pergerakan harga mata uang. Margin call lu bangkrutnya habis uangnya gitu ya. Itu yang paling ditakuti ya biasanya. Nah, margin call memiliki money management yang baik sehingga kita bisa memantau tahanan atau modal yang kita miliki. Jadi di manajemen, jangan dibiarkan. Jadi di manage uangnya ya. Broker scam, kabur. Wah, ini juga ngeri nih. Memilih broker non-dealing desk ya, faktanya kurang dari 0,5% bahwa broker non-dealing desk yang kabur. Jadi aman ya, nyaman lah. Masih tergolong sangat rendah kemungkinan kaburnya gitu ya. Nah, broker non-dealing desk apa, dealing desk apa? Ya, bisa dicari di Google. Kalau saya jelasin di sini panjang banget, ini masih banyak ya. Jadi non-dealing desk itu pokoknya broker yang kesempatan untuk kaburnya sangat kecil karena dia mendapatkan keuntungan juga gitulah. Problem trading forex ya, problemnya apa nih? Nah, ini problem kalau terjadi kalau Bapak Ibu mencoba trading manual ya, manual trading sendiri gitulah, klik-klik sendiri itulah. Nggak punya skill. Ya, kalau nggak punya skill ya bahaya lah. Semua juga kalau nggak punya skill bahaya lah. Gitulah ya. Waktu terbatas kayak saya. Waktu saya sangat terbatas ya. Ketika saya praktek, jam pasar buka, ketinggalan saya ya kan. Psikologi trading yang lemah gitu kan. Begitu loss, jebret, stres, nggak karuan ya kan. Begitu profit tinggi, kesenangan ya, malah nggak karuan juga ya. Ekspektasi yang tidak realistis, modal 1 juta, pengen sebulan dapat 100 juta, ya nggak realistis ya. Gimana caranya modal 1 juta dalam sebulan jadi 100 juta, ya nggak realistis ya. Buruk dalam money management, nah ini kembali nih money management harus bagus ya. Ini kalau terjadi secara manual. Terus gimana nih caranya, ya kan? Caranya supaya aman, supaya kayak kamu itu gimana Don, supaya enak Don. Gitu. Oke, saya pakai Smart Xbot. Yaitu robot yang diberikan oleh PT SMI ketika kita membeli e-book. Ya ini udah versi 4,21 ya. Dulu saya masuk tuh masih versi 3 titik berapa ya Om Paul ya? Lupa saya. Udah di upgrade tuh mengikuti zaman ya. Logik kerjanya, oke harus tahu logik kerjanya kayak apa nih? Single entry, ya ini logik kerja robotnya ya. Robot itu disuruh single entry, artinya apa? Dalam satu waktu hanya satu open posisi atau satu transaksi gitulah. Gampangnya gimana ya? Oke gini deh gampangnya. Misalnya saya ke pasar nih, saya nawar harga ayam gitu ya, harga ayam satu doang. Berhasil nih, saya dapat harga murah nih, jadi saya untung ya. Nah itu namanya single entry. Kalau multiple tuh gini, saya masuk pasar jebret, saya langsung datengin ayam, sapi, ikan, sayur, bumbu gitu ya. Saya nggak fokus kan? Ya kalau 5-5-nya dapat harga murah, ya untung besar sih memang. Tapi kalau 5-5-nya nggak
nggak ketawar malah dapat harga mahal semua, ruginya kali 5 gitu. Wah, kan lebih berbahaya. Makanya kita pakai single entry supaya semuanya lebih terkontrol, resikonya lebih sedikit gitu ya. Walaupun profitnya nggak besar banget tapi terkontrol gitu. Mending aman dulu deh gitu. Money management 10%. Nah, ketika saya belanja tadi, belanja ayam tadi, duit yang ada di kantong saya tuh nggak saya belanjakan semua gitu loh. Saya belanjakan cuma 1/10. Supaya apa? Supaya duit yang masih di kantong masih banyak, masih kuat gitu. Nah, ini sama. Ketika kita open posisi transaksi, ternyata yang di manajemenkan yaitu 10%-nya dari kantong kita gitu ya. Supaya aman. Kembali lagi, yang single entry supaya aman, yang money management 10% supaya aman gitu ya. Target kerja 1% per hari. Yes. 1% tuh mudah nggak dicapai? Dibilang mudah, dibilang enggak, ya nggak terlalu juga. Jadi ini adalah target kerja yang realistis, kembali lagi realistis ya, 1% per hari. Maksimum loss 5% per hari. Ini untuk keamanan juga. Pernah nggak Don kamu 5%? Nggak pernah. Saya belum pernah merasakan loss per hari ya 5%. Paling gede saya 2%, 2,3 kalau nggak salah, 2,3%. Nanti bisa ditanya Om Paul. Om Paul pernah nggak? Dia yang lama ya, dari 2019. Om Paul pernah nggak ngerasain yang 5% per hari ya? Itu pun masih aman. Karena apa? Kalau per hari 5%, butuh 20 hari berturut-turut kita loss 5% untuk habis. Nah, berarti ini sangat realistis. Jumlah maksimum loss 2 kali per hari. Oke, ketika saya belanja ayam tadi, jebret, mahal. Terus saya maju lagi, belanja sapi, jebret, mahal. Udah saya keluar dari pasar deh, nggak jadi berarti pasarnya mahal gitu kan. Nah ini sama, ketika jebret, transaksi sekali, rugi, loss. Transaksi kedua, jebret, loss lagi, walaupun belum sampai 5% ya. Ya udah robotnya ini aja, hari ini nggak bagus sih keadaan pasar, keluar aja deh gitu, stop aja gitu. Ini untuk keamanan lagi. Single entry keamanan, money management 10% keamanan, maksimum loss 5% keamanan, jumlah maksimum loss 2 kali per hari juga keamanan. Wow, jadi aman dulu deh gitu ya. Dilengkapi logic adaptif, yaitu strateginya perusahaan yang akan memberikan dan juga mengupgrade terus ya. Trading 7 pagi sampai jam 11 malam. Ini nyaman banget, ini baru nyaman. Jam 11 malam sudah taruh HP. Bagi yang penasaran udah taruh deh, karena nggak akan ada pergerakan lagi, kita bisa tidur dengan nyenyak. Oke. Mengapa harus pakai smart dashboard? Pertama, kenyamanan adalah yang utama. Kembali lagi keamanan ya. Memiliki logika yang trading yang jelas. Ya tadi semua dijelaskan kan, trading logikanya robot bekerja seperti apa. Kemudian kendali penuh di tangan Anda. Yes, kita bisa tarik duit kapan aja, kita bisa depo kapan aja, kita mau berhenti kapan aja juga bisa gitu ya. Profit konsisten sejak November 2018, betul. 100% otomatis ya, 100%. Udah taruh aja HP-nya, kalau nggak mau lihat-lihat, taruh aja HP-nya, jalan kok. Nanti akhir bulan baru lihat, oh duit saya udah bertambah gitu. Modal dikelola sendiri di akun pribadi, betul ya. Mau nambah, mau narik, mau stop di HP Anda semua ya. Profit dan modal bisa ditarik kapanpun, betul banget. Dinamis dan adaptif, betul banget. Anti margin call, anti margin call itu anti bangkrut. Karena apa? Tadi kan udah dibatasin tuh 5% per hari, berarti butuh 20 hari kan. Nah, sebelum 20 hari ambil aja duitnya semua. Jadi nggak bangkrut kan gitu. Deposit sekali panen setiap hari. Yes, deposit sekali panennya setiap hari. Ini paling enak sih. Saya sudah membuktikannya. Nah, aturan mainnya gimana nih? Kalau profit dibagi ke Anda dan perusahaan, kalau loss dikompensasi. Ini juga paling menyenangkan nih. Ini fair nih ya. Ini etika trading yang baik sekali dari perusahaan ini. Saya sudah merasakan yang juga. Jadi gini, maksudnya gimana tuh Don? Kalau profit dibagi, kalau loss kok dikompensasi itu gimana itu? Nah, ini misalnya teman-teman modal $10.000 ya. Sharing profitnya 70-30%. 70% ke tempat Anda, 30% ke perusahaan. Hari pertama, target kerjanya 1% tembus ya, $100 berarti kan ya. Keuntungannya dibagi, pembagiannya $70-30, 70 ke Anda, 30 ke company. Equity Anda bertambah, duit Anda bertambah gitu ya. Hari kedua, loss nih. Loss kok 1,2% ya kan, $120 ya kan. Tidak ada pembagian, ya memang uang kita berkurang gitu ya. Hari ketiga, target kerja nyampe lagi nih, profit $100 ya kan. Keuntungan yang dibagi tidak ada. Karena apa? Masih gantiin yang kemarin rugi 120 kan.
Jadi 100-nya masuk ke kita semua gitu. Nah, hari keempat 100 lagi nih gitu kan. Keuntungan yang dibagi berapa? Ada. Ya, tapi 80 bukan 100 yang dibagi karena 20-nya masuk ke Anda dulu semua. Nah, sisanya 80 kan, udah untung kan. Nah, itu baru dibagi 70-30% lagi. Nah, hari kelima kalau keuntungan 100 lagi baru dibagi balik 70-30 lagi. Gitu maksudnya dikompensasi. Sangat nyaman. Ya, ini tabel-tabel ini paket-paket yang bisa diikuti ya. Kalau bisa dilihat itu ada rata-rata profit bulanan ya, asumsi. Kurang lebih 10% paling kecil ya. Kita lihat yang paling kecil. Itu pun dapat dari mana, Don? Kok kamu bisa mengasumsi? Ini asumsi ya, teman-teman ya, bukan pasti ya. Ini yang sudah terjadi ya. Yang ke depan pastinya kayak apa ya? Ya nggak bisa ngeramal ya saya ya. Namanya pasar trading kan bisa apapun bisa terjadi ya. Nah, 10% itu diambil dari di bawah rata-rata tahun 2020. Kenapa 2020? Karena 2020 itu awal dari pandemi dan itu pasar lagi hancur-hancurnya kan. Nah, itu masih di bawah rata-rata. Rata-ratanya 11%. Kita ambil 10% aja lah. Nah, itu rata-rata 10% segitu. Itu udah bersih ya, sudah sesuai dengan sharing profitnya ya. Jadi e-booknya harga sekian, depositnya harga sekian, total modalnya sekian. Nah, rata-rata profit hariannya sekian. Itu udah bersih dengan sharing profitnya gitu. Nanti ini bisa diminta ke pengundangnya ya. Ya, kayaknya bisa sih. Ini tabel ini bisa. Ya, ada yang sampai 90/10 loh. Ini paling menguntungkan sih ini kalau teman-teman punya dana lebih ya. Sebesar-besarnya deh kalau saya bilang ya, senyaman-nyamannya deh gitu. Oke, nah ini kok komisi apa atau don sharing profit kok ada dibagi lagi itu apa gitu. Nah, itu ada jenis komisi kalau trading forex, teman-teman. Kalau trading forex dimanapun ada namanya jenis komisi, ya ada komisinya gitu ya. Yaitu komisi rebate namanya. Itu dimanapun teman-teman trading forex ada. Nah, komisi yang didapat dari spread per transaksi baik Anda untung atau rugi, itu komisi rebate. Di sini nggak pakai komisi itu. Ya, kok enak kita rugi kita sendiri yang nanggung gitu ya. Nah, ini fair profit sharing, komisi yang didapatkan hanya ketika profitnya terjadi. Jadi kayak tadi itu yang besar punya Anda, yang kecil baru dibagi perusahaan. Nah, perusahaan masih dibagi lagi ke sponsor 1 dan sponsor 2. Nah, itu terjadi kalau tadi loh ada selisih profit itu loh. Kalau loss kan besoknya diganti masih masuk ke kita semua. Itulah namanya fair profit sharing. Nah, ini nih teman-teman kalau lihat di story kita ya, yang sering sharing itu ya. Ini di Meta ID ya, di Meta ID-nya kita ya. Sorry. Ini gimana sih cara bacanya gitu ya? Ya ini sekilas saya sebelum teman-teman lebih dalam lagi. Nah, ini nih hasil yang euro USD by 5.05 itulah profit target kerja ya 1%. Berarti ini modalnya dikali 100 nih. Berapa tuh? 505 kali 100 berapa tuh? Ya itulah ya, banyak lah ya. 505 kali 100 banyak itulah ya. 1%-nya nyampe tuh 505. Nah, yang merah-merah ini apa gitu kan? Yang merah-merah itu adalah sharing profitnya ya. Ini kan masuk paket yang sharing profitnya 90 10. Jadi 90% masuk ke kita, 10% baru dapat potongannya. Nah, potongannya itu 10% dari 505 itu kan 50,5. Nah, itu kalau dibagi 3 kayak gitu tuh. 25-an ke perusahaan, 15-an ke sponsor 1, 10-an ke sponsor 2 gitu. Nah, ini loss 2 kali, selesai, habis, stop trading hari itu, udah pasarnya nggak bagus, cukup. Nah, itu jumlahnya masih di bawah 5%, itu cuma 1, sekian ya, 772 kan, dari 500 tadi kan cuma 1, sekian persen ya. Loss diganti, nah ini dia, ini kan loss nih, yang kemarin ini kan loss 2 kali tuh, udah 772,65. Besoknya ternyata profitnya tapi cuma 500, jadi sisa lossnya kan 252. Nah, itu masih masuk semua gitu, 520 nggak ada pembagian profit. Nah, ini baru ada total profitnya 505, yang 252 masuk ke kita, sisanya baru dibagi ke 90 10 lagi gitu.
Nah, jenis keuntungan dari bisnis ini apa nih? Nah, ada dua, linear, keuntungan trading kita sendiri, dan eksponen, profit sharing atau sebagai reseller ya. Jadi kalau kita punya member tadi, kita mendapatkan sharing profit tadi ya, sponsor 1, sponsor 2, itu yang eksponensial. Jadi akan bergulir terus gitu ya. Nah, kalau linear tuh dari kita tuh trading kita sendiri ya, 1%, 1%, 1% terus gitu ya. Cuman kalau yang profit sharing kan kalau misalnya kita mengenalkan ini ke orang-orang yang membutuhkan banyak ya, kita bisa mendapatkan banyak gitu. Dilarang pakai uang hutang, uang gade, uang dapur ya. Janganlah ya, bisnis kalau bisa jangan pakai utang ya. Jangan pakai uang gade, kasihan lah ya. Jangan pakai uang dapur. Waduh, nanti puasa. Nanti kalau saya sih puasa nggak apa-apa ya, karena saya udah kolesterol gini perlu puasa kayaknya. Nah, ini dia 3 langkah profit. Gimana? Tentukan paket, daftar, udah deh, tarik profit gitu ya. Kembali lagi saya bilang, sukses itu adalah sesuatu yang dimulai. Saya agak telat, saya belajarnya setahun. Jadi kalau dihitung, saya udah rugi berapa itu ketinggalan setahun dari Om Paul. Ya Om Paul ya. Kalau dihitung 1 bulan 10% aja ya. 10% dari 500 berapa? 50 $50 itu yang paling kecil ya. $50 kali 200 kali 12 udah berapa? Udah ketinggalan segitu saya. Kelamaan sih. Ya tapi nggak apa-apa, daripada nggak mulai, yang penting mulai dulu Kak. Terbukti saya mulai, ya saya lumayan lah sekarang lah gitu. Trading sendiri itu biasa, makmur bersama itu luar biasa ya. Saya juga mengajak teman-teman saya ya. Jadi saya sudah merasakan profitnya, saya sudah merasakan kenyamanannya. Saya mulai mengajak teman-teman saya yang mau kembali, yang nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Yang mau aja, ayo kita sukses bersama. Yang nggak mau ya sudah, yang penting saya udah mengenalkan ya toh. Yang mau, ayo kita sukses bersama. Ingat, sukses itu terjadi kalau dimulai ya. Ayo kita bertumbuh bersama di komunitas terbesar Auto Sultan, dan juga komunitas kita, anak komunitas yaitu Auto Profit Income. Kita gas bersama, set gas ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin sudah terlalu panjang ataupun masih bingung, mungkin ada tanya jawab ya habis ini. Silakan Om Paul. Terima kasih. Yes, terima kasih Dokter Aldo nih. Wah, mantap ya. Penjelasannya makin hari semakin mengalir, semakin menjelaskan dengan urut ya, dan bisa dimengerti. Itu isinya bagus banget ya. Terima kasih banget. Oke, kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Silakan. Tadi beberapa ada yang di chat dan sudah saya jawab. Tapi apakah ada untuk yang mau bertanya secara langsung, boleh raise atau langsung dibuka mic-nya? Mungkin raise dulu kali ya, baru saya izinkan untuk buka mic. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, atau boleh langsung di kolom chat ya. Nah, mungkin sambil menunggu nih, kalau teman-teman belum ada yang mengajukan, sambil menunggu, saya ingin tanya jawab aja sama Dokter Aldo ini satu ini. Siap-siap. Wah, jadi kalau boleh tahu, apa sih gitu ya selama menunggu gitu kan, dari nunggu berapa, setahun, enggak sampai setahun sih, tapi dari awal gitu ya, keraguannya kira-kira sama nggak nih sama teman-teman di sini? Jadi saya pengen tahu keraguannya di mana nih? 3 poin deh, ada nggak 3 poin? Kenapa yang membuat Anda menunda gitu? Dari saya nih, saya pribadi. Ya. Oke, yang pertama baru ya, hal baru bagi saya. Saya terus terang saya belum pernah trading apapun ya. Ditambah ini digital, ditambah ini otomatis, triple barunya ya kan. Kalau trading manual, papa saya dulu trader manual, jadi saya masih tahu, oh kalau trading manual ya umum ya, umum banget ya, masalah broker juga saya umum banget. Tapi ini manual, terus kata ya Om Paul, udah kamu nggak usah ngapa-ngapain. Hah, what? Ada ya profit kita nggak ngapa-ngapain tuh, masa ada sih gitu. Zaman dulu kan orang, kamu mau kaya ya kamu harus kerja gitu. Ini ada ya gitu. Itu yang pertama, baru. Yang kedua, nggak keraba. Nggak keraba tuh apa ya? Kalau saya dokter gigi, nih nyata nih, saya kerja nyos, ya kan, ngedrill gigi, pasien senang, dokter senang, dapat duit, selesai. Itu kan nyata ya. Ini kayak ngawang, nggak nyata gitu ya. Oh apa ini gitu kan? Gitu. Terus yang ketiga,
Hmm, masih belum terpaksa. Masih belum apa ya? Belum ada yang waktu itu kan cuman Om Paul doang kan ya yang gembar-gembornya. Masih belum ada kebutuhan kali ya. Ya itu saya juga nyesel sih. Ngapain harus sampai butuh dulu ya kan? Pasti butuh lah ya. Namanya pasti SIM kan pasti butuh. Waktu itu saya nyesel sih. Wah, ngapain nggak dari dulu ya? Nunggu butuh, bodoh banget. Sekarang juga butuh gitu. Gitu sih saya. Itu aja ya. Hmm. Saya tadi hitung-hitung ada 5 tuh jawabannya, bukan 3 tapi 5. Wah, itu berarti banyak kan? Pak, memang jadi kalau boleh cerita ya, jadi ini saling saling tukar pikiran ya teman-teman untuk membuka sedikit wawasan. Saya pun sebagai trader manual, saya juga awalnya mengalami perasaan yang sama gitu ya. Saya merasakan trading itu susah, tapi kok di sini terdengar sangat mudah gitu ya, terdengar sangat mudah. Tetapi kalau mendengarkan penjelasan logika kerja robot dari Dr. Aldoni tadi, sebenarnya itu masuk akal gitu loh. Jadi sebenarnya biasanya trader pemula itu mainnya main-main aman gitu. Nah, hanya biasanya dia akan menaikkan resikonya karena kebutuhan gitu loh. Itu kalau trader manual. Nah, ini sebenarnya kalau orang bilang ini kok too good to be true ya, otomatis bisa jalan sendiri, deposit sekali, untungnya berkali-kali gitu kan. Nah, sebenarnya untuk membuka, saya paling suka tuh kalau ngomongin soal analogi Google Maps, teman-teman. Teman-teman kalau zaman dulu disuruh belajar yang namanya peta gimana sih gitu ya. Misalnya sekarang deh, berani nggak saya suruh ke Jepang gitu, tapi tanpa handphone gitu kan. Berani nggak gitu, disuruh ke Nagoya tapi tanpa handphone gitu kan. Pak, dikasihnya cuma peta, peta yang buku, mesti belajar gitu ya. Berani, tapi nyampainya lama kan gitu. Yang penting ada pulsa internet, bisa nyampe gitu kan, karena ada software yang bisa membantu kita. Jadi memang benar seperti yang kata Dr. Aldoni tadi, bahwa software ini membantu kehidupan kita. Ya, dan memang terbukti gitu, makanya berani sharing sekarang kan. Dulu Ya. nyoba aja nggak berani gitu loh, sekarang sharing berani karena bebas tekanan ya. Jadi bebas tekanan dari rasa apa? Bahkan kalau kita mendapatkan sharing profitnya itu dari untungnya orang, bener nggak, Dokter Aldoni ya? Ya. Bukan dari rebate yang pada umumnya gitu loh. Kalau rebate pada umumnya kita kalah gitu, tapi kita memberikan komisi. Aduh, rasanya gimana gitu ya? Karena saya pernah merasakan saya trading kalah sampai jual mobil gitu ya, sementara fund manajernya bisa beli Mercy gitu. Waduh, nggak enak ya. Tapi kalau di sini, kalau Anda melihat video yang di awal yang saya putar ya, Guru Admin itu beli Mercy, itu karena dia untung dan yang lain untung gitu loh. Dan untungnya yang lain tuh lebih besar. Jadi ketika Anda join, Anda akan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Jadi yang mengajak tuh dapat keuntungan yang paling kecil sebenarnya. Cuman pilihan pun di tangan Anda. Anda nggak ngajak-ngajak pun tetap balik kok duitnya. Ya, karena saya punya banyak ya. Bahkan boleh saya bilang mungkin 80-90% dari member saya itu cuman duduk aja gitu. Cuman benar-benar taruh, dijalankan software-nya, dan perlahan-lahan uangnya kembali ya. Oh Setelah ya, saya membuktikan, saya membuktikan yang omongannya Om Paul. nah Saya itu masuk November dan saya benar-benar diam. Saya nggak ngajak siapapun, saya mau membuktikan. Makanya tadi saya cerita 7 bulan, saya buktikan profitable. Karena saya mau buktikan, kalau saya nggak ngajak siapa-siapa tuh, modal saya balik nggak sih gitu. Modal saya balik loh, sekitar 7 bulan sampai 8 bulan ya Om Paul saya cerita ya waktu itu ya. 7 sampai 8 bulan tuh balik, dan hitungan balik saya itu adalah ketika saya masukin uang sekian juta. Nah, kapan nih saya bisa tarik semua uang saya balik sekian juta itu gitu loh. Itu namanya balik modal ya kan. Nah, itu sekitar 7 bulanan tanpa ngapa-ngapain, diem tok, diem. Ya cuman udah jalanin aja udah gitu. Nah, begitu profitable sudah terbukti, WD juga sudah terbukti cepat, aman, terus legalitas juga sudah saya uh, itu saya sempat hampir tiap hari telepon sama Ompal ya. Oh, saya kok ketemu gini nih, gimana caranya? Oh, saya mau keamanannya kayak gini nih, gimana? Ini legalitasnya saya ketemu gini. Oh, tiap pagi itu saya tak teleponin Ompal lo. Oke, sudah nyaman semua, sudah terbukti semua. Saya gas, nggak nyampe 2 bulan ya Ompal.
Udah sekarang udah hampir mau 4 kali loh. Wah, jadi Eh, pendapatan bukan pendapatan hampir, ini itu udah 4 kali. perlipatannya sampai 4 kalinya gitu ya maksudnya ya? Iya, betul. Wah, Kalau pendapatannya bukan 4 kali dong. Pendapatannya 25 kali. wah 25 kali. Ya, Coba di mana Anda bekerja yang bisa naik gaji kayak gitu kan ya? Naik gaji 20 kali gitu ya. Dalam waktu berapa lama? 2 bulan. 2 bulan saja. Coba bayangin 2 bulan saja. Ya udah, hitung deh, hitung 7 bulan dah. Hitung 7 bulannya berarti 9 bulan lah. 9 bulan. Oke, oke. 9 bulan aja udah luar biasa loh. Kerja setahun naik gajinya berapa persen sih gitu kan? Ini Ya, 25 kali gitu dua kan. puluh lima kali. Luar biasa loh. Saya kebetulan juga merasakan hal yang sama ya, merasakan hal yang sama. Tapi saya sampai bingung naiknya berapa kali. Masih gak kehitung. Karena ibaratnya apa ya, kita nggak usah bikin rapot yang bagus pun naik terus gitu kan. Apalagi kalau kita pakai bikin rapot yang bagus ya. Dan itu menyenangkannya di sini seperti itu. Dan semua happy ya, semua happy. Kalau mereka benar-benar mengerti konsep dari bisnis ini, bagaimana konsep trading yang benar, semuanya akan happy ya. Nah itu dia. Oke, dokter kan sibuk banget nih sebenarnya ya. Tadi udah dibilang nih praktek pagi sampai sore gitu ya. Terus udah gitu tradingnya nggak dilihatin nih benar-benar otomatis gitu ya dan membuktikan tadi udah dikatakan. Terus kok bisa nih sekarang sharing ke banyak orang gitu kan yang membuat mereka mau itu apa nih dok kalau boleh tahu nih. Yang membuat mereka tahu gimana, saya Mereka mau tahu, sharing. mereka mau tahu, mereka terus mau coba gitu kan, karena kan istilahnya kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu kan. Nah, kalau saya pribadi yang membuat saya mau adalah ya itu tadi, karena saya ingin sukses. Semua orang pasti pengen sukses kan. Dan ini platform ini platform yang mengikuti zaman, tetapi sudah ada sejak lama gitu loh. Nah, tau bingung toh. Jadi pekerjaan ini, bisnis ini sudah ada sejak puluhan tahun, ya kan? Trading forex kan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan ya puluhan tahun lah ya anggap aja. Tetapi dengan cara yang baru, dengan cara yang modern gitu. Karena semua sekarang peralihan modernisasi kan, apalagi dengan pandemi ini semua sudah modernisasi. Nah, kalau saya sih maunya karena saya mau belajar, saya nggak mau ketinggalan kereta, ya, lebih lama lagi, dan saya mau belajar cara belajar tercepat apa? Langsung masuk, langsung masuk. Dan juga saya berpikir bahwa sejak muda saya harus punya passive income. Sejak muda saya sudah harus passive income. Saya patahkan pendapat orang, passive income itu kalau udah umur 40-an lah, udah umur 50-an ya kan, bisnis sudah jalan, baru nanti pikir passive income. Enggak, saya patahkan. Saya umur, berarti tahun lalu ya, berarti saya umur 29, saya sudah punya passive income. Dan di umur saya yang 30, saya sudah 25 kali lipat. Oh mantap, mantap. Jadi setahun lagi bisa 50 kali lebih ini ya. Targetnya 100 sih. Wah, Loh, kita tuh punya mimpi ya, Bapak Ibu. Kita tuh punya mimpi, jangan cuma setinggi langit, ya kan? Gantungkan mimpimu itu setinggi luar angkasa, biar kalau jatuh masih di langit. good, very good. Oke, oke. Ini ada pertanyaan masuk nih. Kita jawab ya, kita jawab. Oke, dari Pak Freddy mau tanya, kalau sudah ke level trader dan tarik modal turun ke level starter, nah ini saya koreksi Pak ya, jangan bicara tarik modal turun ke level starter, tapi turun kapasitas dulu Pak. Jadi Bapak jangan main tarik modal ya, jangan main tarik equity-nya. Kenapa kalau Bapak tarik equity-nya secara langsung tanpa menurunkan kapasitas trading dulu, itu langsung hangus semua Pak botnya ya. Kok seperti itu gimana? Ya, ini tinggal ditanyakan ke pengundangnya, karena pengundangnya harusnya akan menjelaskan ke Anda maksudnya seperti apa, ya. Tapi bisa Pak, jadi Bapak tinggal turunkan kapasitas, ya, request email aja, request turun kapasitas. Setelah nanti lotnya turun, ya, tradingnya sudah turun, oke, aman untuk ditarik, tarik gitu Pak, ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah pada saat top up ke level yang trader lagi, apa perlu beli lagi kapasitas robotnya? Jawabannya perlu, Pak. Ya. Jadi ini bayangannya sebenarnya untuk mudah ya, Pak ya, seperti daya listrik di PLN, Pak.
kalau Bapak di kapasitas 2.200 gitu ya, Bapak naikin ke 5.500, bayar kan? Bayar. Nah, ini kebetulan Bapak yang punya ruko nih, mungkin sewa ruko kan. Diturunin lagi nih sama yang penyewa, ya kan? Penyewa berikutnya diturunin 2.200 gitu kan. Balik nggak duitnya? Nggak balik kan? Terus penyewa yang berikutnya lagi mau naikin lagi ke 5.500. Bayar lagi nggak? Bayar lagi ya. Ya seperti itu Pak sebenarnya. Jadi kalau sudah turun, kita mau naik ya tentu harus naikin kapasitas lagi. Ada biaya yang harus dibayarkan gitu Pak. Mudah-mudahan membantu ya Pak Freddy jawabannya. Ada lagi yang lain? Oke, nggak ada nih. Oke. Ini masih jam 21. Presentasinya singkat, padat, dan jelas. Mantap banget. Ya, nggak Jelas lama nggak ya? ini. Jelas Jelas nggak ya? ya? Jelas, jelas. Buktinya yang nanya dikit gitu kan. Mantap. Ini masalah teknis nih. Oke, dari Bro Aldo nih ada yang mau diobrolkan? Ya, mau tanya apa ya? Selain target 100 kali, gitu ya. Selain target 100 kali, gitu kan. Sebagai kebetulan istri saya kan juga seorang dokter nih gitu ya. Iya, Tapi betul. mimpi yang selain itu apa nih dok kalau boleh tahu selain saat ini gitu. Hmm, saya tuh kepingin kalau di bidang saya dokter ya, kalau tadi mancing-mancing dokter nih, saya tuh pingin punya karena saya dokter gigi, saya pengen punya klinik dokter gigi dan juga bersama calon istri saya tuh punya klinik kecantikan gitu loh. Yang besar, yang terbesar. Kalau bisa yang terbesar se-Asia sih. Tanpa saya harus memikirkan modalnya dari mana, karena modal saya dari trading ini gitu. Jadi mimpi saya tuh saya menjadi dokter dengan bekerja dengan hati gitu loh, bukan dengan ujung-ujungnya duit gitu loh. Sekarang sih sudah sedikit terobati lah ya. Jadi saya sekarang bekerja tuh melihat kasus tuh full menolong orang gitu. Nah, karena kebutuhan saya sudah diberikan oleh trading ini begitu. Ya, mungkin dengan Bapak Ibu profesional yang lainnya, profesi-profesi lainnya mungkin bisa seperti itu ya. Jadi bekerja itu dengan hati itu jauh lebih enak loh. Bener. Jadi sekarang kerjaan saya apa? Kerjaan saya trading, hobi saya dokter gigi. Kayak gitu. Enak kalau kerja dengan hati gitu kan dijalani nggak senewan dengan target bulan ini nyampe target gak? Aduh itu senewan banget sih. Nah sekarang udah enak nih, ya kan? Hobi saya dokter gigi dijalani dengan enak gitu. Wah ini berarti seorang profesional ya yang ingin mendapatkan impian dari pekerjaannya ya. Ya saya Iya doakan dong. betul. Benar-benar Amin, saya doakan. amin, Mudah-mudahan bisa terjadi karena itu amin, juga amin. salah satu impian saya membantu istri saya di bidang dokter juga ya. Iya, gitu. Dan juga Sama nih. saya pengen menularkan ini ke teman-teman gitu. Jadi uh, kembali dari statement saya ya tuh, sukses tuh gimana sih Don gitu. Wah, kamu bisa 25 kali ya. Mungkin Om Paul bisa 100 kali gitu ya. Gimana sih caranya? Ya kita nggak akan terjadi seperti ini kalau nggak mulai, betul kan? Betul sekali. Kembali lagi saya mulai itu udah telat gitu loh. Udah dikasih tahu dari 2019 baru masuk 2020 itu udah telat. Tapi ya it's okay, it's still okay gitu loh. Saya memulai telat pun saya masih bisa berhasil karena saya memulai. Pertama, memulai apa? Memulai ikut daftar, memulai deposit, memulai trading. Yang kedua, oke. Target strategi saya mau buktikan dulu. Oke, nggak apa-apa, tunggu aja 7 bulan. Udah terbukti kan? Kemudian saya mulai membagikan, men-sharingkan ke teman-teman. Dan teman-teman saya juga terbantu semua. Saya mulai mau ngomong, mulai mau sharing. Kembali lagi, mulai. Dan bisa membantu saya mendapatkan passive income hingga penghasilan saya berlipat 25 kali lipat dari awal. Mulai kan? Kalau dibilang terlambat, coba saya mulai sharing dari tahun 2000 dari November tahun pertama udah berapa kali lipat. Tapi it's no matter gitu loh, bukan itu. Yang penting adalah memulainya. Mau kapanpun yang penting mulai dulu. Mau ketinggalan terserah, mau ketinggalan berapa bulan ya terserah, gitu kan. Baik, mantap banget. Hari ini saya juga akan mulai memperhatikan ya karena sekarang penghasilan sudah 25 kali lipat. Kita lihat nanti next presentasi penghasilannya naik menjadi berapa ya. Amin. Amin, amin.
ini sharing dikit, saya tiap kali presentasi dulu ngasih tahu nih pendapatan saya per hari sudah naik berapa, dan itu akan menjadi sekian, dan itu benar-benar ketika diafirmasi terjadi beneran loh, gitu kan. Nanti kita lihat ya teman-teman, kita tunggu next presentasi dari Dr. Aldo nih. Oke, karena sudah sangat bagus sekali, dan pertanyaan nggak banyak, boleh nggak minta closing statement nih dari seorang profesional kedokteran gigi nih, silakan dok. Closing untuk mereka yang belum memulai, nasihat dan closing statement yang ngegas. Oke, kita sebagai orang yang awam, yang baru, ya saya dulu juga awam yang baru dan belum pernah tahu trading-tradingan ya, sama lah ya. Kita semua boleh, kita mau masuk ini mempelajari. Saya bilang sih bagus juga ya kalau kita mempelajari ya. Terus mengamati, boleh nih kita mengamati, memang bagus juga kita mau memulai sesuatu yang baru, diamati dulu, boleh ya. Mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah ini ya, belajar dan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang tepat. Artinya apa? Benar sumbernya. Jangan sumbernya ala kadarnya, terus katanya ini gini loh, katanya ini gini loh, katanya ini gini, katanya nggak aman loh, katanya ini bahaya, ya kata siapa gitu kan? Yang ngomong itu siapa? Berkompeten nggak dia ngomong seperti itu? Dasarnya apa dia ngomong seperti itu? Oke, kita harus belajar dengan dasar yang benar. Artinya apa? Dengarkan dari orang-orang yang memang sudah nyemplung. Dengarkan dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Mereka akan berkata apa? Dari orang yang bisa dipercaya. Setelah belajar, diamati boleh. Jangan lama-lama deh kalau statement saya. Jangan lama-lama. Nah, yang terakhir tetap statement saya adalah mulai. Ketika Anda memulai, ketika nyemplung sendiri ke bagian bisnis ini, maka semua akan terbuka, semua akan diketahui, semua akan diselidiki, dan mudah sekali untuk diketahui karena perusahaan ini tidak ada yang ditutupi. Setelah saya nyemplung, saya baru tahu, oh ya ngapain saya belajar dari luar ya. Nyemplung aja dulu, orang di perusahaan nggak ditutupi apa-apa kok. Orang etikanya semua bagus, semuanya transparan, langsung tahu gitu. Jadi kembali lagi, mengamati boleh, belajar boleh dari orang yang tepat, dari pihak yang benar, dan yang terakhir, jangan lama-lama, udah mulai aja. Terima kasih dari saya, sekian. Baik, teman-teman. Dr. Aldo ini terutama terima kasih untuk sharing malam ini. Sama-sama. Kalau gitu kita tutup Zoom malam ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, dan mari kita mulai. Set. Set, gas! Bye-bye. Oke, malam. Bye-bye.